dari D4 Keperawatan Tanjung Karang. Di sini saya akan melakukan simulasi manajemen nyeri. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Monika. Saya yang akan merawat Ibu pada pagi hari ini. Boleh sebutkan nama Ibu? Nama saya Fitri. Baik Ibu Fitri, kalau boleh tahu apa yang Ibu rasakan? Saya di boleh saya cek lokasinya? Apakah di sini? Iya Bu. Iya, kalau di dekat sini tidak. Baik, kalau boleh tahu penyebabnya apa ya Bu? Saya sering Ibu itu nyerinya seperti ditusuk-tusuk, diremas-remas atau perih ya Bu? Perih. Baik, kalau perih biasanya berkisar sampai berapa menit ya? 5 menit Bu. Di sini ada angka 1 sampai dengan 10. Nah, angka 1 artinya ringan dan 10 berat. Ibu nyeri angka berapa ya? 5. Angka 5, baik. Berarti nyeri Ibu itu nyeri sedang ya Bu? Cara untuk menghilangkan rasa nyeri secara alami ya Bu? Baik. Yang pertama, kita bisa melakukan teknik dengan mengelus-ngelus bagian yang merasa nyeri seperti ini ya. Coba Ibu ulangi lagi. Bagaimana Ibu rasanya? Enak. Baik, Ibu bisa melakukan seperti itu ya. Untuk teknik yang kedua, yaitu kita akan melakukan teknik napas dalam. Nah, di sini saya akan mencontohkannya. Seperti ini ya. Jadi kita menghembus lewat hidung dan buang lewat mulut. Seperti itu. Dilakukan sebanyak 2 kali ya Bu. Baik, sekarang coba Ibu praktekkan ya. Ibu tarik nafas, hembuskan lewat mulut. Lagi tarik nafas, hembuskan lewat mulut. Bagaimana Ibu rasanya? Enak Bu. Baik, Ibu bisa mengulangi seperti itu lagi ya. Jadinya timbul. Kita akan melakukan teknik yang ketiga, yaitu distraksi. Kalau boleh tahu Ibu sukanya menonton TV atau mendengarkan musik ya? Mendengarkan musik Bu. Baik, tunggu sebentar ya Bu, saya akan menyetelkan musiknya. Ibu bisa sambil mendengarkan sambil tiduran ya. Baik, bagaimana perasaan Ibu setelah mendengarkan musik? Sudah enak Bu. Nyerinya bagaimana Bu? Sudah tidak terlalu nyeri. Baik, semua tindakan sudah kami lakukan ya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, jika ada yang perlu dibantu, Ibu boleh menekan bel yang ada di samping ya Bu. Itulah tadi simulasi manajemen nyeri dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu, perkenalkan saya perawat Sari. Di sini saya akan merawat Ibu pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Selamat pagi Sus, nama saya Ibu Rahma. Ibu Rama, apa yang Ibu rasakan saat ini? Saya merasa tidak terus. Gimana Ibu, apakah semalam tidurnya nyenyak? Tidak Sus, ini selalu terjadi pada saat tidak tidur. Baik Bu, selain dengan obat, saya akan mengajarkan Ibu teknik napas dalam. Apakah Ibu sudah siap? Ya Sus, ya. Tindakan ini memerlukan waktu 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya Sus.
saya akan bantu ibu. Tarik nafas melalui hidung, tahan, hembuskan melalui mulut. Tarik nafas melalui hidung, tahan, hembuskan melalui mulut. Terus seperti itu ya Bu. Baik, sus. Bagus, ibu dapat mempraktekkannya dengan baik dan sesuai dengan yang saya ajarkan. Bagaimana perasaan ibu sekarang? Apakah sudah sedikit nyaman? Sudah, sus. Apakah ada yang perlu dibantu lagi? Tidak, sus. Baik Bu, kali ini ibu telah memperagakan teknik aku dalam penyembuhan. Ya, sus. Terima kasih, sus. Baik Bu, ibu coba latihan sendiri. Jika ada kesulitan, kita bicarakan lagi. Baik, sus. Bagaimana kalau besok latihan olahraga ini secara mandiri dengan mengawasi saya? Baik, sus. Besok kita bisa bertemu lagi. Baik, sus. Saya masih. Akan melakukan tindakan pada pukul 10 pagi ya Bu. Baik, sus. Besok akan melakukan latihan di ruangan ini lagi ya Bu. Selamat pagi. Baik, sus. Selamat pagi. Selamat pagi Pagi, Pak. Sus. Perkenalkan saya Suster Zamsawa yang akan merawat Bapak pada pagi hari ini. Ya, Sus. Bagaimana dengan keluhan Bapak? Dada saya sesek loh, Sus. Baiklah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada jantung Bapak atas keluhan Bapak ya. Ya, Sus. Baiklah, pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi. Setelah dilihat tidak ada kemerahan, tidak ada bekas operasi, tidak ada luka, semuanya sudah normal ya Pak. Ya, Sus. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada palpasi. Pertama saya akan meletakkan tangan di sini, yaitu pada perikardium dengan ujung-ujung jari menuju ke samping kiri toraks. Hal ini dilakukan untuk memeriksa denyut apex. Setelah tangan kanan pemeriksa tekan lebih keras untuk menilai kekuatan denyut apex. Jika denyut apex sudah ditemukan dengan palpasi menggunakan tangan kanan, menggunakan telapak tangan, kita palpasi dengan jari, ujung-ujung jari dan jari tengah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada perkusif sebelah sini.
Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop. Selanjutnya miringkan badan pasien untuk mengkaji S3 dan murmur mutral. Baiklah Pak, pemeriksaan fisik pada jantung sudah selesai, semuanya sudah normal ya Pak, tidak ada keluhan lagi ya. Ya sus. Selamat pagi Pak. Iya pagi sus. Perkenalkan saya Suster Zamsalwa yang akan memeriksa Bapak pada pagi ini. Bagaimana keluhan Bapak? Apa saya gak enak tuh sus? Nah, baiklah di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada paru-paru Bapak ya. Iya sus. Baiklah, pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi ya Pak. Saya perhatikan rongga dada Bapak simetris, wajah Bapak simetris, trakea Bapak simetris ya, semuanya normal ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Pertama, memeriksa bagian kantong mata, normal ya Pak. Selanjutnya deviasa trakea, lalu ke yang bawah, normal ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan Martius taktil. Jadi apa yang saya ucapkan Bapak ikutin ya Pak. 77 77 77 Baiklah, semuanya normal ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi. Normal ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi. Normal ya Pak. Nah, selanjutnya saya akan memeriksa pada bokong, yaitu pertama inspeksi, kedua pundak kiri kanan simetris, tidak ada tanda-tanda pembekakan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada kedua pundak. 77 Selanjutnya saya akan melakukan perkusi. Setelah itu saya akan melakukan auskultasi. Baiklah Pak, normal ya Pak semuanya. Baiklah Pak, pemeriksaan sudah selesai ya, semuanya sudah normal. Ya sus, makasih sus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reli Alvina dengan NIM 70. Di sini saya akan mempraktikkan strategi pelaksanaan komunikasi terapeutik terapi musik pada pasien. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Reli yang akan merawat Ibu pada pagi hari ini. Nama Ibu siapa ya? Nama saya Tina, Sus. Baik, Ibu Tina, apa yang Ibu rasakan saat ini? Ulu hati saya sakit, Sus. Rasanya seperti ditusuk. Nah, apakah tidur Ibu semalam nyenyak? Tidak, Sus. Nyerinya selalu datang mendadak dan saat-saat tertentu. Itu membuat saya merasa tidak nyaman. Nah, karena Ibu merasa tidak nyaman, saya akan memberikan Ibu terapi musik. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia, Sus. Baik, Bu. Untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit. Dan pada pukul 9, saya akan kembali lagi untuk menemui Ibu. Ya, Sus. Untuk ruangannya di sini saja agar Ibu merasa lebih nyaman, dan kebetulan juga ruangan Ibu hanya ada satu kamar, dan untuk keluarga diharapkan untuk menunggu di luar karena dalam terapi musik ini dibutuhkan ketenangan ya Bu. Ya, Sus. Baik Ibu. Baik Bu, sesuai dengan kontrak kita tadi kita akan melakukan terapi musik ya Bu. Baik, Sus. Sebelum saya melakukan terapi musik ini terhadap Ibu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuannya dilakukan terapi musik ini. Jadi tujuannya agar Ibu merasa lebih nyaman atau rileks sehingga dapat mengurangi rasa nyeri Ibu. Gitu ya, Sus. Apakah Ibu sudah nyaman dengan posisi seperti ini? Sudah, Sus. Nah, kalau Ibu sudah nyaman, saya akan pasangkan headphone-nya di telinga Ibu. Baik, Sus. Baik Bu, ketika saya sudah menghidupkan musiknya, Ibu posisikan tubuh Ibu senyaman mungkin ya Bu. Baik, Sus. Baik. Ibu, terapi musiknya sudah selesai ya Bu. Baiklah Bu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apakah sudah merasa lebih nyaman? Sudah, Sus. Saya sudah merasa lebih nyaman. Baik Ibu, apakah Ibu juga sudah paham tentang terapi musik? Sudah, Sus. Baik Bu, saya merasa senang karena Ibu sudah merasa lebih nyaman dan Ibu juga sudah melakukan terapi musik ini dengan baik. Terima kasih, Sus. Baik, jika nyeri Ibu kambuh lagi, Ibu bisa melakukan terapi musik ini secara mandiri menggunakan handphone Ibu ya Bu. Baik, Sus. Baik Bu, nanti saya akan kembali lagi untuk memeriksa tanda-tanda vital Ibu. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia, Sus. Waktunya kurang lebih 10-15 menit ya Bu. Ya, Sus. Dan kita melakukannya di ruangan ini ya Bu. Selamat pagi. Pagi, Sus.
wabarakatuh. Saya dari kelompok bimbingan ingin membuat roleplay video tentang cara memberitahu menyampaikan berita buruk. Di sini terdapat kasus yaitu seorang pasien laki-laki berumur 34 tahun di ruang Anda bertugas. Pasien sudah menikah dan memiliki 2 orang anak berumur 3 dan 5 tahun. Pasien menunggu hasil pemeriksaan laboratorium tentang kesusahan berdiri sehabis duduk dari lantai. Ternyata dari pemeriksaan ini didapatkan keterangan bahwa pasien positif terkena obesitas berat. Selamat siang Pak, saya dengan perawat Muhammad Abdul Musyafa. Saya bertugas pada hari ini dari pukul jam 2 siang sampai jam 6 sore. Selamat siang juga Pak. Apakah ini dengan Bapak Mahardika? Betul. Jika saya boleh tahu, Bapak biasanya dipanggil dengan nama apa? Dika saja boleh. Baik Pak. Bagaimana keadaan dan perasaan Bapak pada hari ini? Apakah terdapat keluhan Pak? Ada keluhan, terutama ada rasa tidak nyaman dengan berat badan saya. Baik Pak. Saya dengar Bapak ini mengalami keluhan tentang berat badan ya Pak. Bagaimana kalau hari ini kita membicarakan tentang keluhan Bapak tersebut? Boleh, tentu saja Pak. Baik Pak. Bapak bisa berbicara sebentar dengan saya pada pukul 4 sore? Boleh. Bapak ingin berbicara dengan saya di ruangan atau di ruangan Bapak ya Pak? Lebih baik di ruangan saja. Oke, baik Pak. Saya akan kembali lagi 5 menit ya Pak. Bapak mohon menunggu di ruangan saya ya Pak. Baik Pak, apakah Bapak sebelumnya sudah tahu gejala atau keluhan-keluhan Bapak yang sudah Bapak alami ini merujuk ke penyakit apa? Ataukah Bapak pernah membaca tentang sesuatu jika keluhan Bapak ini akan lebih menunjukkan ke penyakit apa ya Pak? Kalau baca sih sudah ada di artikel kesehatan. Saya melihat bahwa kondisi-kondisi saya ini terkait dengan penyakit obesitas Pak. Bapak curiganya obesitas ya Pak? Oh, kalau begitu saya akan menjelaskan tentang penyakit obesitas lebih jelas dengan Bapak ya Pak. Obesitas itu adalah kondisi di mana lemak di dalam tubuh ini menumpuk sangat banyak ya Pak. Ini dikarenakan karena asupan kalori ini lebih banyak dibandingkan aktivitas membakar kalori. Nah, kalau untuk faktor penyebab obesitas ini ada faktor keturunan, ada juga efek samping dari obat-obatan, terus berat badan ini kurang tidur, dan bisa juga karena bertambahnya usia Bapak. Nah, gejalanya ini berat badan terus meningkat tanpa disadari oleh penderita obesitas tersebut. Nah, biasanya disadari jika orang-orang terdekat atau lingkungan masyarakat sekitar ini untuk memperingati. Nah, begitu Pak, ya baru tahu. Jadi dari gejala-gejala yang sudah kita bicarakan ini sudah Bapak alami ya Pak, tetapi berdasarkan hasil tes laboratorium tidak sesuai dengan harapan kami karena Bapak positif terkena obesitas Pak. Begitu, terima kasih Pak. Terus dari Bapak ngomongin tadi, jadi gimana Pak cara saya untuk mengurangi dampak obesitas saya ini? Tidak apa-apa Pak, saya paham dengan apa yang Bapak alami, tapi kami dari pihak rumah sakit akan membantu Bapak untuk melakukan penyembuhan dengan Bapak ya. Kami akan berusaha untuk Bapak sembuh ya Pak. Jadi Bapak semangat, semoga Bapak bisa sembuh ya Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak, insya Allah Bapak akan sembuh. Untuk sejauh ini apakah Bapak ingin mengetahui tentang informasi tentang sesuatu, ataukah Bapak ingin memberitahu sesuatu kepada saya Pak? Mungkin tidak Pak, mungkin sepertinya. Walaupun ini sulit untuk Bapak, saya akan memahami keputusan ini. Di sini saya akan bertanya Pak, Bapak di sini ditemani dengan siapa ya Pak? Saya sendiri. Baik Pak, di sini saya akan membantu Bapak agar membuat penyakit Bapak menjadi tidak semakin parah. Saya sarankan untuk Bapak untuk mengubah pola makan dan pola hidup sehat, dan untuk melakukan diet sehat ya Pak. Baiknya aku bisa usahakan saran Bapak tersebut. Apakah hari Selasa minggu depan Bapak bisa kembali ke sini untuk kita mengecek kembali perkembangan kesehatan Bapak ya Pak? Akan saya usahakan untuk datang lagi Selasa depan. Terima kasih Pak atas ini. Kalau semuanya sudah jelas, saya izin pamit untuk ke ruangan kembali untuk pekerjaan saya Pak. Baik Pak, kalau begitu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih.
tentang mengenai gula darah Bapak yang semakin meningkat dan cara pencegahannya adalah suntik insulin. Iya, Pak. Baik Pak, jika begitu di sini saya akan mengajarinya. Baik Pak, di sini saya sudah membawakan alat dan bahan untuk mengajari Bapak tentang suntik insulin. Iya, Pak. Sebelum saya menjelaskan cara kerjanya, saya akan memberikan tujuannya dulu tentang suntik insulin. Pada pemeriksaan medis sebelumnya, gula darah Bapak meningkat, sehingga perlu dilakukan suntik insulin untuk menurunkan gula darah Bapak tersebut. Kalau tidak suntik insulin, kenapa ya, Pak? Apabila Bapak tidak melakukan suntik insulin, maka gula darah Bapak akan menumpuk. Akibatnya akan mengakibatkan kerusakan pada komplikasi saraf dan ginjal Bapak. Oh, begitu ya, Pak. Baik, saya akan belajar suntik insulin. Baiklah Pak, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah ada insulin pen yang digunakan untuk menyuntikkan insulin ke tubuh Bapak. Yang kedua adalah ada alkohol dan kapas untuk membersihkan area yang akan disuntikkan insulin ke tubuh Bapak yang akan disuntikkan. Oh iya, Pak. Saya akan menjelaskan cara kerjanya. Yang pertama, kita bersihkan area yang akan disuntikkan menggunakan kapas dan alkohol ini. Lalu diputar-putar di bagian yang akan disuntikkan hingga bersih. Kemudian ambil insulin pen, lalu tusukkan pada bagian yang sudah dibersihkan seperti ini. Jika sudah, bersihkan lagi memakai kapas dan alkohol lagi. Sampai di sini Bapak mengerti? Mengerti, Pak? Baik Pak, yang disarankan untuk melakukan suntik insulin yang pertama adalah bagian yang empuk-empuk seperti lengan atas, perut, bokong, dan paha. Mengerti Pak? Mengerti, Pak. Baik Pak, silakan Bapak untuk melakukan suntik insulinnya secara mandiri. Yang pertama, ambil kapas untuk membersihkannya, lalu dibersihkan untuk area yang akan disuntik insulin. Ya, di situ benar. Diputar Pak. Ya Pak. Jika sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang pencegahan pengendalian infeksi. Pengertiannya adalah bagian esensial dari asuhan lengkap yang diberikan kepada klien untuk melindungi petugas kesehatan itu sendiri. Sedangkan tujuannya dari pencegahan pengendalian infeksi adalah sebagai acuan petugas dalam menerapkan langkah-langkah untuk mencegah penularan penyakit secara langsung maupun tidak. Selanjutnya adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menjaga kebersihan tangan. 5 momen cuci tangan atau hygiene menurut WHO. Yang pertama adalah sebelum kontak dengan pasien. Yang kedua adalah sebelum tindakan aseptik. Yang ketiga setelah terkena cairan tubuh pasien. Yang keempat setelah kontak dengan pasien. Dan yang kelima setelah kontak dengan lingkungan di sekitar pasien. Selanjutnya adalah mengenakan sarung tangan. Guna mengenakan sarung tangan steril yang sudah disinfeksi tingkat tinggi atau DTT ketika melakukan prosedur bedah atau menolong persalinan, memotong tali pusat, dan sebagainya. Selanjutnya adalah melindungi diri dari darah dan cairan tubuh. Maksudnya melindungi diri dari darah dan cairan tubuh adalah kita selalu menghindari cairan-cairan tubuh dengan menggunakan bila perlu memakai kacamata atau masker. Selanjutnya adalah membuang sampah tajam dengan benar. Yang perlu disiapkan adalah tempat penampungan sampah tajam yang tidak dapat ditempatkan oleh jarum. Selanjutnya adalah mengelola pakaian dan kain yang terkontaminasi. Dengan cara yaitu kumpulkan semua pakaian yang terkontaminasi dan jangan pernah menyentuh benda-benda tersebut dengan tangan secara langsung.
dan teman-teman saya dari kelompok 5 bimbingan komunikasi akan membuat video tentang komunikasi terapeutik. Seorang perawat yang sedang jaga pagi akan melakukan penggantian linen tempat tidur pasien alergi. Saat itu, pasien sedang tiduran di tempat tidurnya. Bagaimana perawat akan berkomunikasi dengan pasien untuk dapat melakukan tugasnya? Selamat pagi, maaf mengganggu waktunya sebentar. Masih ingat dengan saya kan, Kak? Pagi ini suster kami bukan? Iya, saya yang bertugas pagi ini. Bagaimana keadaan Kakak pagi ini? Baik. Alhamdulillah jika semakin membaik. Baik Kak, sesuai janji saya tadi malam, pagi ini tempat tidur Kakak Bunga akan dibersihkan dan diganti spraynya karena sudah 2 hari tidak dibersihkan. Apakah Kakak bersedia? Baik. Gunanya untuk memberikan lingkungan yang bersih, tenang, dan nyaman, dan mengurangi resiko iritasi kulit. Tindakan ini memerlukan waktu 10-15 menit. Apakah Kakak bersedia? Ya. Tempatnya di sini saja ya Kak. Ya. Di sini saya sudah membawa alat yang akan digunakan untuk mengganti linen tempat tidur Kakak Bunga. Sebelum saya melakukan tindakan memasang linen tempat tidur, apakah Kakak ingin tetap di tempat tidur atau ingin duduk di kursi dulu Kak? Saya ingin di kursi dulu. Baik, jika ingin duduk di kursi, mari saya bantu. Beberapa saat kemudian. Bagaimana perasaannya setelah saya bersihkan dan saya ganti spraynya Kak? Saya lebih aman. Sepertinya Kakak tampak lebih nyaman sekali setelah saya ganti spraynya ya Kak? Ya. Baiklah Kak, saya sudah membersihkan tempat tidurnya. Jika Kakak Bunga butuh sesuatu, panggil saya atau bisa pencet tombol bantuan ya Kak? Ya. Bagaimana kalau besok kukunya saya bersihkan Kak? Apakah Kakak Bunga mau? Ya. Baik, besok tindakan akan dilakukan pada pukul 10:30 ya Kak? Apakah Kak Bunga bersedia? Ya. Besok dilakukan tindakan di ruangan ini ya Kak? Ya. Baiklah Kak, selamat pagi. Pagi. Baik, sekian video dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sini saya berjaga di pagi hari untuk memeriksa keadaan saudari Nadira. Apa benar ini dengan keluarga Nadira? Iya benar, saya orang tua dari Nadira. Baiklah, di sini saya akan mengukur skala nyeri yang dirasakan oleh saudari Nadira dengan menggunakan skala nyeri Wong Baker.
Baiklah, Saudari Nadira, di sini saya membawa skala nyeri Wong-Baker. Di sini Saudari Nadira tolong tunjukkan bagian mana ekspresi Nadira yang dirasakan oleh Saudari Nadira sendiri. Baiklah, untuk skala nyeri 2 itu dia masih bisa tersenyum dan sedikit merasakan nyeri. Di sini saya akan mengukur skala nyeri Saudari Nadira ya, dengan menggunakan visual analog scale dengan tujuan untuk menilai tingkat skala nyeri yang dirasakan oleh Saudari Nadira. Baiklah, Saudari Nadira, di sini saya membawa skala nyeri visual analog scale-nya. Saudari Nadira, tolong jelaskan, tunjukkan bagian mana yang dirasakan oleh Saudari Nadira. Baiklah, dari hasil skalanya saya melihat bahwa skala nyeri yang dirasakan oleh Saudari Nadira yaitu skala nyeri 10, ya, yang itu rasa nyeri yang tak terhentikan. Saudari Nadira terus menangis akibat rasa nyeri yang kemana. Aduh, kasihan anak saya, berarti sakit benar dia ya? Ya Bu. Selamat sore. Di sini saya akan mengukur skala nyeri yang dirasakan oleh Saudari Nadira dengan menggunakan skala nyeri numeric rating scale dengan tujuan untuk menggambarkan kualitas skala nyeri yang dirasakan oleh Nadira. Baiklah, di sini saya membawa skala nyeri yaitu skala nyeri numeric rating scale. Kepada Saudari Nadira, tolong tunjuk bagian mana yang dirasakan oleh Saudari Nadira. Baiklah, Saudari Nadira menunjukkan sebelah pojok kanan pada skala nyeri 10, yaitu dia bisa rasa nyeri yang tak terhentikan.
memperkenalkan diri, nama Devita Septiasari, NIM 11. Di sini saya akan mempraktikkan strategi pelaksanaan komunikasi terapeutik perawatan diri pada pasien. Adapun alat yang dipersiapkan adalah satu pasang handscoon, potong kuku, sabun cair, perlak, handuk, bengkok, baskom berisi air hangat. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Devita. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini yang akan membantu melayani Ibu selama Ibu dirawat di sini. Pagi sus, baik sus. Apakah ini dengan Ibu Maya Astuti? Ya sus, benar dengan saya Maya Astuti. Baik Ibu, Ibu lebih suka dipanggil apa ya Bu? Maya sus. Baik Bu. Baik Ibu Maya, bagaimana keadaannya saat ini? Saya merasa tidak nyaman sus dengan kebersihan diri saya, terutama pada kuku saya. Baik Ibu, kapan terakhir kali Ibu memotong kuku? Sekitar 7 hari yang lalu sus. Baiklah Ibu, di sini saya akan membantu Ibu untuk melakukan tindakan memotong kuku dengan benar. Bagaimana Ibu? Baik sus, saya mau. Tindakan ini dilakukan sekitar 5-10 menit ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik sus, saya bersedia. Baik Ibu Maya, kita mau berbincang-bincang di mana? Di ruangan ini saja sus. Baik Ibu, sesuai perjanjian kita pada pagi hari ini, saya sudah membawa alat yang digunakan untuk memotong kuku ya Bu. Baik sus. Sebelum saya melakukan tindakan, saya akan menjelaskan tujuannya terlebih dahulu ya Bu, yaitu mencegah kuku dari kotoran, mencegah infeksi, mencegah bau, serta merapikan penampilan Ibu ya Bu. Baik sus. Baik Bu, di sini saya akan melakukan tindakan terlebih dahulu ya. Pertama, kita rendam dengan air hangat sekitar 1-2 menit ya Bu. Baik sus, untuk tujuan direndam ini untuk apa ya sus? Jadi tujuannya ya Bu untuk melunakkan kuku Ibu supaya kita mudah memotongnya Bu. Begitu ya sus. Baik sus. Baik Ibu, di sini Ibu akan mau mencuci tangan sendiri atau dibantu dengan saya? Sendiri saja sus. Baik Ibu.
Setelah direndam, kita keringkan terlebih dahulu ya, Bu. Baik, Sus. Setelah itu kita letakkan di atas bengkok ya, Bu. Baik, Sus. Bu, tangannya diletakkan di atas bengkok ya, Bu. Baik, Sus. Saya akan memulai memotong kukunya ya, Bu. Baik, Sus. Oh iya, Ibu, kalau memotong kuku jangan terlalu dalam ya, Bu, supaya menghindari luka. Baik, Sus. Baik, Bu. Tindakan sudah selesai ya, Bu. Baik, Sus. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Tidak, Sus. Baik, Ibu, jika Ibu sudah mengerti, tolong jelaskan langkah-langkah yang telah saya lakukan tadi. Bisa, Bu? Bisa, Sus. Mulai. Baik, Sus. Yang pertama, saya mencuci tangan saya di dalam air hangat, merendam tangan saya dalam air hangat, kemudian mengeringkannya dengan handuk. Setelah itu, saya mengambil bengkok dan meletakkan tangan saya di atas bengkok. Kemudian, pada saat memotong kuku, tidak boleh terlalu dalam supaya tidak terjadi luka. Benar sekali, Bu. Saya sangat senang Ibu sudah mengerti dan dengan baik sesuai dengan harapan saya. Terima kasih, Sus. Baik, Ibu, bagaimana perasaannya sekarang setelah saya melakukan tindakan memotong kuku? Kuku saya sekarang terasa bersih, Sus, dan tidak panjang. Saya merasa nyaman. Tampaknya Ibu sudah mengerti dan dapat memotong kuku dengan benar ya, Bu. Terima kasih, Sus. Baik, Ibu, untuk perbincangan pada hari ini sudah selesai ya, Bu. Dan ingat untuk selalu memotong kuku ya, Bu. Saya harap Ibu dapat menjaga kebersihan diri. Jika ada kesulitan, kita bicarakan lagi nanti ya, Bu. Baik, Sus. Kita akan melakukan tindakannya pada pukul 10. Apakah Ibu bisa? Baik, Sus, saya bisa. Kita besok melakukan tindakannya di ruangan ini ya, Bu. Selamat pagi. Baik, Sus, selamat pagi.